Halo semuanya, assalamualaikum. Balik lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. 5 hal yang paling ditakuti jika Indonesia lakukan hal ini. Apa dia itu ya? Sebab Indonesia sekarang ini memang sungguh berkembang pesat gitu ya. Bahkan punya pengaruh yang sangat luar biasa nih ya, sampai ke dunia internasional guys, oke? So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Kita sering memandang Singapura sebagai negara kecil yang sukses, teknologi maju, ekonomi kuat, dan standar hidup tinggi. Tapi tahukah Anda, di balik megahnya Marina Bay, ada banyak hal tentang Indonesia yang membuat Singapura gelisah. Sebagai tetangga sekaligus partner strategis, apa sebenarnya yang membuat mereka khawatir? Mari kita bahas, inilah 5 hal yang ditakutkan Singapura kepada Indonesia. 1. Ketergantungan Singapura terhadap sumber daya alam Indonesia. Sumber daya alam ya. Sebagai negara besar dengan sumber daya melimpah, Indonesia punya peran vital dalam kehidupan Singapura. Gas alam dari Natuna adalah salah satu contohnya. Gas ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik hingga industri mereka. Kalau kita sebagai bangsa memutuskan untuk mengurangi ekspor gas atau mengutamakan kebutuhan dalam negeri, Singapura pasti akan langsung merasakan dampaknya. Banyak bergantung gitu ya. Selain gas, Singapura juga sangat bergantung pada bahan pangan dari Indonesia, mulai dari beras, sayur, hingga hasil laut. Dengan lahan terbatas, mereka tidak bisa memproduksi sendiri kebutuhan makanan mereka. Artinya, Indonesia punya posisi yang sangat strategis. Kalau kita memprioritaskan ekspor ke negara lain atau fokus memenuhi kebutuhan domestik, ketahanan pangan Singapura bisa terancam. 2. Kebakaran hutan Indonesia yang mengancam langit Singapura. Hampir setiap tahun, kebakaran hutan di Indonesia menjadi masalah besar, tidak hanya bagi kita, tetapi juga bagi Singapura. Kabut asap dari lahan gambut yang terbakar menyebar hingga ke negara mereka, membuat kualitas udara di sana memburuk. Akibatnya, aktivitas warga mereka terganggu, sektor pariwisata menurun, dan pemerintah Singapura harus merogoh kocek besar untuk mengatasinya. Kita mungkin sering merasa gerah dengan kritik dari Singapura soal kebakaran hutan. Tapi sebenarnya ini juga membuktikan bagaimana Indonesia memegang kendali atas langit Singapura. Kita punya kekuatan besar untuk memengaruhi kehidupan mereka, bahkan dari sesuatu yang tidak sengaja kita lakukan. 3. Potensi ekonomi Indonesia yang bisa mengambil investor asing di Singapura. Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, Indonesia memiliki daya tarik yang luar biasa bagi investor asing. Bayangkan, pasar kita jauh lebih besar daripada Singapura. Kalau kita berhasil meningkatkan infrastruktur, stabilitas politik, dan ekosistem bisnis, Indonesia bisa menjadi pusat investasi yang lebih menjanjikan di Asia Tenggara, menggantikan peran yang selama ini dipegang Singapura. Saat ini, Indonesia sedang memperbaiki diri. Jalan tol dibangun, pelabuhan diperluas, dan teknologi digital berkembang pesat. Kalau tren ini terus berlanjut, Singapura akan menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan posisinya sebagai pusat ekonomi di kawasan. Kita tidak lagi hanya menjadi tetangga yang besar, tetapi juga tetangga yang berpengaruh. 4. Indonesia pemegang kendali atas Selat Malaka. Sebagai jalur pelayaran tersibuk di dunia, Selat Malaka adalah nadi perdagangan internasional. Singapura sangat bergantung pada kelancaran jalur ini untuk perdagangan mereka. Tapi, tahukah Anda, sebagian besar wilayah di Selat Malaka berada di bawah pengaruh Indonesia? Dengan angkatan laut kita yang kuat, kita punya posisi strategis untuk memastikan stabilitas kawasan ini. Kalau terjadi gangguan seperti pembajakan, konflik perbatasan, atau ketegangan diplomatik, ekonomi Singapura akan langsung terguncang.
Ini membuktikan betapa pentingnya peran Indonesia dalam menjaga keamanan maritim dan bagaimana posisi kita memberi pengaruh besar terhadap kehidupan negara tetangga kita. 5. Tenaga kerja Indonesia sebagai penopang kehidupan di Singapura. Banyak dari kita yang bekerja di Singapura, terutama sebagai pekerja rumah tangga atau buruh di sektor konstruksi. Kehadiran tenaga kerja Indonesia sangat membantu roda ekonomi mereka. Tapi, hubungan ini tidak selalu berjalan mulus. Isu perlakuan tidak adil terhadap pekerja migran sering menjadi topik sensitif yang bisa memengaruhi hubungan kedua negara. Selain itu, kita juga punya pengaruh sosial yang besar. Kalau ada ketegangan antara kedua negara, misalnya akibat kebijakan imigrasi, Singapura bisa kehilangan salah satu sumber tenaga kerja utamanya. Lagi-lagi, ini menunjukkan betapa pentingnya peran kita dalam kehidupan mereka. Itulah 5 hal paling ditakuti Singapura terhadap Indonesia, dari sumber daya alam hingga pengaruh ekonomi, dari kebakaran hutan hingga keamanan maritim. Indonesia punya banyak hal yang membuat Singapura harus terus memperhatikan kita. Kita bukan hanya tetangga, tetapi juga mitra strategis yang punya kekuatan besar. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita sebagai bangsa memanfaatkan kekuatan ini? Apakah kita bisa menjadi pemain utama di kawasan Asia Tenggara atau tetap diam sebagai raksasa yang tertidur? Jadi ya memang betul ya, Indonesia ini punya potensi yang sangat kuat, sangat besar dan sangat luas. Sebab memang banyak juga gitu kan negara-negara yang bergantung kepada sumber daya alam Indonesia kan, yang memang sangat melimpah dan sudah pasti akan memberikan pengaruh besar kalau Indonesia stop ekspor bahan mentah. Coba kita lihat waktu nikel gitu kan. Bahkan negara-negara maju pun sampai panik gitu kan, Indonesia menghentikan ataupun stop ekspor bahan mentah nikel ini. Jadi ya memang betul Indonesia tuh punya pengaruh yang besar kepada negara lain. Tidak main-main, sekarang pun Indonesia sudah mulai untuk mengembangkan semua potensinya, terus bergerak laju nih untuk berkembang lebih pesat lagi. Nah, terima kasih banyak sebab kami sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.